Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darizal Muhammad Saputra dengan NIM 210117117130110. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang value engineering rumah sakit dan komplek perumahan karyawan pada kasus 4. Pendahuluan. Tim VA, tim value engineering, menganalisis proyek dari 4 sudut pandang, yaitu arsitek, struktural, mekanik, dan elektrikal atau listrik. Studi ini dilakukan di kantor arsitek dan insinyur pada bulan November 1996. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dokumen desain untuk mengoptimalkan dampak biaya dari keputusan desain. Proyek ini melibatkan pembangunan rumah sakit sekitar 350.000 SV dan komplek perumahan atau asrama 5 bangunan dengan sekitar 195.000 SV. Biaya yang telah divalidasi oleh tim value engineering dan disetujui oleh AE berjumlah sekitar 93 juta US dollar. Dari 127 ide pada tahap review awal, dihasilkan penghematan awal lebih dari 16 juta dolar dan tambahan potensi penghematan lanjutan dalam operasi, pemeliharaan, dan peningkatan pendapatan sekitar 265 dolar tiap tahun. Dengan potensi penghematan sejumlah 5 juta dolar, termasuk biaya konstruksi, serta peralatan pendukung dan medis. Untuk dari tim arsitektur, perumahan asrama ini penghematan dilakukan dengan menghapus unit balkon, kanopi yang kurang efektif, menghilangkan ruang bawah tanah, dan menggunakan panel dinding eksterior yang lebih murah. Lalu, revisi desain panel pracetak eksterior rumah sakit dan perumahan dari 7 menjadi 5 atau menggunakan dari 7 inci menjadi 5 inci atau menggunakan batu lokal. Yang ketiga itu menaikkan ruang bawah tanah rumah sakit sebesar 1 meter untuk mengurangi hidrostatik pada pelat. Lalu yang keempat ada revisi lantai dasar atau granit dengan lantai yang lebih murah, lebih praktis untuk ruang operasi. Lalu untuk tim struktural, yaitu revisi sistem struktural untuk plat datar dan meningkatkan ketinggian lantai ke lantai ke 14 3 dengan catatan desain asli 13 kaki tidak akan mengakomodasi secara ekonomis utilitas yang diperlukan. Peningkatan biaya akan terjadi pada upaya pencocokan utilitas di ruang langit-langit yang diusulkan. Lalu yang kedua ada sederhanakan level lantai dasar dan bawah tanah untuk mengurangi perubahan grid. Lalu untuk mekanikal sendiri, yaitu ada konsolidasi jalur sanitasi dan pembuangan limbah di dalam gedung, menghilangkan instalasi pengolahan limbah dengan solusi alternatif, yaitu mempertimbangkan pengolahan lebih murah, sehingga menghasilkan penghematan biaya awal hingga 320.000 US dollar, atau menyediakan sistem tangki septik yang menghasilkan penghematan biaya awal hingga 375.000 US dollar. Mempertimbangkan penyediaan sistem penyimpanan energi termal air dingin sebagai sarana pelepasan beban listrik pada jam sibuk dengan mempertimbangkan peningkatan kenaikan suhu dingin dari 42 derajat Fahrenheit menjadi 46 derajat Fahrenheit di seluruh pendingin. Hal ini menghasilkan pengurangan aliran air dingin yang secara keseluruhan mengarah pada biaya perpipaan yang lebih rendah, mengurangi energi pemompaan dan peningkatan efisiensi dari keseluruhan dari operasi pendingin. Lalu yang keempat, ada mendesain kamar tidur untuk pasien umum dengan suhu 75 derajat Fahrenheit dari suhu 65 derajat Fahrenheit. Dengan ini akan menghasilkan penghematan biaya awal tanpa mengorbankan kenyamanan pasien. Lalu yang terakhir ada mengganti kipas angin dengan menggunakan sistem volume udara sentral di ruangan pasien umum. Hal ini dikarenakan sistem sentral lebih efektif dengan meningkatkan kondisi lingkungan dalam ruangan bagi pasien, yaitu meningkatkan tingkat filtrasi yang lebih tinggi dalam ruangan.
menghilangkan pemeliharaan yang tidak perlu, dan menurunkan biaya operasional. Lalu yang ada bagian tim elektrikal itu mengkonfigurasi ulang sistem distribusi listrik untuk mengoptimalkan penggunaan distribusi tegangan tinggi. Yang kedua ada mengganti parabola dengan perlengkapan lensa prismatik dan balas elektronik dengan faktor daya tinggi. Dikarenakan penghematan energi tidak mengimbangi daya awal, konfigurasi ulang pencahayaan keluar ruangan yang mengurangi jumlah kutub. Lalu yang ketiga ada memusatkan sistem catu daya yang tak terintegrasi. Lalu yang keempat memindahkan switchgear lebih dekat ke pusat beban. Dan yang kelima ada mengubah voltase pendingin dari 280 volt menjadi 380 volt. Adapun untuk peralatan medis, yaitu yang pertama menunda beberapa item medis untuk menunda biaya awal sampai beban pasien meningkat untuk menciptakan kondisi impas seperti MRI, lab, kateter jantung, kamera nuklir, dan gamma. Biaya modal diprediksi sekitar 5.300.000 US dollar, tidak termasuk di atas. Mempertimbangkan untuk penambahan peralatan terpilih untuk menghasilkan pendapatan tambahan, seperti menambahkan satu pemindai utama suara tambahan, pemindai ultra suara tambahan, menambahkan 3 tempat tidur tambahan dalam hemodialisis untuk pasien anak yang saat ini tidak tercakup. Nah, yang ketiga ada menambah 2 mesin sinar X radiografi seluler. Peralatan di atas akan menambah sekitar 675.000 US dollar per tahun dalam penghasilan tambahan. Lalu yang kedua adalah area terbesar dari potensi penghematan pada peralatan medis seperti berikut. Yang pertama ada menghilangkan barang-barang berlebihan dengan perkiraan peralatan bangunan konstruksi. Yang kedua, mendapatkan peralatan lokal dimanapun tersedia dengan biaya yang lebih murah, mengurangi jumlah yang tampak berlebihan, dan beli peralatan pengganti atau produsen lain yang menghasilkan peralatan non-kepemilikan yang memadai untuk fungsi rumah sakit. Menambahkan peralatan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan rumah sakit secara keseluruhan atau biaya tambahan. Lalu rekomendasi value engineering-nya itu yang pertama revisi lab klinis atau unit hemodialisa, di mana desain awal laboratorium klinis dan unit hemodialisa berlokasi antara Sumbu 10, 15, dan AF. Lokasi tersebut terbagi menjadi beberapa area, yaitu area untuk donor darah, lab klinis, dan untuk hemodialisa. Lalu untuk desain yang diusulkan, yaitu memperhatikan penataan ruang dari lab klinis dan ruang donor darah. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah memungkinkan untuk meningkatkan pemisahan antara area donasi atau donor dengan lab klinis, serta meningkatkan kemudahan akses pasien rawat jalan ke lab klinis dan pendonor ke area donasi. Selain itu, perubahan tersebut memungkinkan untuk dapat menambah tempat tidur hemodialisa khusus untuk anak. Ini perbandingan total biaya life cycle cost dari rekomendasi, di mana dapat saving hingga 95.000 US dollar. Lalu ada revisi panel pracetak eksterior untuk rumah sakit dan perumahan, di mana di sana awal menggunakan panel dinding eksterior beton pracetak 7 inci untuk rumah sakit maupun perumahan. Dengan desain yang diusulkan yaitu desain yang menggunakan panel dinding pracetak 5 inci hanya untuk rumah sakit, sedangkan untuk unit perumahan digunakan CMU, plaster, dan cat tekstur. Keuntungan dari perubahan tersebut adalah akan menghasilkan berat yang cukup besar dan penghematan biaya. Sedangkan kerugiannya adalah biaya untuk perawatan sedikit lebih tinggi untuk eksterior rumah. Jika untuk perbandingannya itu dapat saving hingga 1.861.000 US dollar. Lalu yang ketiga ada konfigurasi ulang sistem distribusi listrik, di mana desain awal itu menunjukkan bahwa bangunan gardu sekitar 9.500 SF untuk 6 trafo rumah untuk perumahan dan rumah sakit. Setelah merevisi beban ke semua fasilitas, kapasitas trafo yang dibutuhkan adalah 9.000 kV dari gardu. Diperlukan untuk menjalankan sekitar 59.000
LF dari 3 kali 300 ditambah 150 mm persegi kabel bertegangan rendah. Sehingga desain yang diusulkan yaitu menggunakan distribusi tegangan tinggi dengan jaringan 13,8 kV ke berbagai fasilitas dan menggunakan trafo tipe oli dipasang di luar dekat konsentrasi beban. Trafo yang dipasang alas dari jenis feed loop direkomendasikan. Keuntungan dari perubahan desain tersebut adalah akan menghasilkan penghematan biaya dari awal dan LCC, life cycle. Selain itu, kinerja distribusi daya yang baik dan tercapainya peningkatan layanan. Sedangkan kerugiannya adalah bahwa pemilik harus memiliki trafo di mana umur trafo yang diharapkan tidak kurang dari 25 tahun. Kalau ada kabel bertegangan tinggi ketika dipasang yang dengan benar memerlukan waktu perawatan yang lebih sebentar dari kabel bertegangan rendah. Lalu perbandingannya yaitu dapat menghemat hingga 1.836.000 US dollar. Terus dia ada menambahkan 3 tempat tidur tambahan untuk unit hemodialisa, di mana desain awal ini hanya ada 4 tempat tidur di dalam satu unit hemodialisa. Lalu untuk rekomendasi yang diusulkan merevisi desain dengan menggunakan 3 tempat tidur untuk memenuhi kebutuhan bagi pasien anak-anak dan unit prenatal. Pemindahan unit ke ruang yang lebih besar. Keuntungannya adalah bahwa unit hemodialisa sangat dibutuhkan dengan daftar tunggu yang panjang, sehingga pendapatan yang diproyeksikan akan dengan mudah mengimbangi biaya awal dan membantu membiayai pengeluaran lain. Dengan melihat proyeksi pendapatan dan biaya terlampir, titik impas kurang dari 1 tahun. Saat ini pasien anak-anak tidak dapat dilayani dengan baik. Ini perbandingannya untuk penambahan tempat tidur hingga mencapai 1.617.000 US dollar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.